awal sirah Nabi. Permulaan dakwah di kota Mekah. Ini Nabi Muhammad SAW memikul tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak manusia agar beriman hanya kepadanya. Rasulullah SAW mulai menampakkan cahaya Islam kepada keluarga dan sahabat karibnya. Mereka pun dapat menerimanya dengan mudah dan bersegera mengikuti cahaya keimanan tersebut. Mereka adalah istri beliau, Ummahatul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Zaid bin Haritha, pembantu beliau yang diangkat menjadi anak angkat kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seorang pedagang sukses dan memiliki pergaulan yang luas. Dia lembut, pengasih, dan ramah kepada sesama. Karena itulah banyak yang mengenalnya di kota Mekah dan membuat orang tertarik dengan Islam mengikuti jejaknya. Kemudian ada juga sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berusia 10 tahun, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para sahabat ini sangat mencintai kebenaran. Mereka juga mengenai kejujuran dan kemuliaan akhlak beliau, sehingga tidak akan terlintas di pikiran mereka bahwa beliau akan berbohong. Tak berapa lama, banyak penduduk Mekah yang kemudian beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka inilah yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun, artinya yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka senang dengan ajaran Islam, agama yang mengajarkan hanya menyembah kepada Allah Ta'ala saja dan menghapus segala bentuk ketidakadilan di antara sesama manusia. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tidak ditampakkan keislamannya di hadapan penduduk Mekah. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah ibadah sholat. Allah Ta'ala mewajibkan sholat 2 kali sehari, yaitu 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari. Jika waktu sholat telah tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pergi ke tempat terpencil, lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan sholat. Dakwah secara diam-diam berlangsung hampir 3 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam di Darul Arqam, rumah kediaman Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dia berasal dari suku Al-Makhzumi. Rumahnya terpencil berada di atas Bukit Sofa. Disinilah madrasah pertama sejarah dakwah Islam. Lama-kelamaan penduduk Mekah akhirnya mengetahui tentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak keluarganya masuk Islam.
Beliau pun mengumpulkan para sepupu, paman dan kerabat dari Bani Hashim. Segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Ujar beliau yang membuat semua pamannya saling pandang keheranan. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Semua manusia akan dihisab di hadapannya. Lalu ada yang masuk surga dan ada pula yang masuk neraka. Ini adalah kabar buruk dan tidak bisa dibiarkan. Seru paman beliau, Abu Lahab, emosi sekali. Muhammad, aku akan tetap pada agama Abdul Muthalib, tapi aku akan melindungimu selama masih hidup. Abu Thalib menimpali dengan penuh keyakinan, sehingga tidak ada yang berani menyanggah ucapan Abu Thalib karena dia sangat disegani. Sejak hari itu, orang-orang Quraisy mulai gencar mengolok-olok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya serta menghadang dakwah beliau. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad hanya ingin kekayaan. Subhanallah, betapa kejinya berbagai fitnah dan cacian mereka kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan kaum Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menjadi, bahkan dari kerabat beliau sendiri. Salah satunya dari Abu Jahal, juga ada pula Abu Lahab dan istrinya yang tidak pernah berhenti mengolok-olok beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu pagi, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat Ka'bah, Abu Jahal beserta rombongannya yang berada di sekitar situ merencanakan untuk mengganggu beliau. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, tiba-tiba setumpuk kotoran unta dihamburkan di pundak beliau. Oh ayah, mengapa mereka melakukan ini padamu? Fatimah datang sambil menangis dan membersihkan kotoran itu sambil berurai air mata. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini. Beliau berdoa dan mengulanginya hingga 3 kali, sehingga membuat hati para pengganggu tadi tersentak. Para sahabat Nabi juga tak luput dari gangguan dan ejekan kaum Quraisy. Bahkan mereka diperlakukan lebih kasar lagi. Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam yang masuk Islam, disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf di sebuah bukit yang ada di Mekah. Lehernya dijerat tali kencang-kencang lalu ditarik-tarik seperti binatang. Suatu siang yang sangat terik dan matahari tepat di atas kepala Bilal ditelentangkan di padang pasir yang panas. Sebuah batu besar diletakkan di dadanya hingga lemas dan hampir kehabisan nafas. Kembali pada agama nenek moyangmu kalau tidak ingin diperlakukan seperti ini, perintah Umayyah tanpa belas kasihan. Ahad, Ahad, ucap Bilal lirih. Ahad artinya satu. Bilal hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak mau kembali menyembah berhala sampai kapanpun. Abu Bakar yang melihatnya pun tidak tega.
dan langsung membelinya, kemudian segera memerdekakannya. Saat itu juga sama halnya yang terjadi pada Ammar bin Yasir beserta ayah dan ibunya ketika sudah masuk Islam. Mereka disiksa di tengah padang pasir. Ibunya Sumayyah dan ayahnya meninggal ditombak oleh Abu Jahal. Caci maki Muhammad, nanti akan kubebaskan. Abu Jahal memberi syarat kepada Ammar. Kamu juga harus memuji berhala-berhala yang kamu sembah dulu. Tambahnya sebagai jaminan bagi kebebasan Ammar. Ammar menangis, tak tahan lagi merasakan siksaan dan kesedihan ditinggalkan kedua orang tuanya. Ia pun menuruti kemauan Abu Jahal dan akhirnya dilepaskan sesuai kesepakatan tadi. Dengan penuh penyesalan, Ammar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang telah terjadi. Beliau tidak marah kepadanya karena tidak berdosa, seseorang yang dipaksa mengaku kafir, tetapi hatinya masih tetap beriman. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin, apalagi yang lemah, semakin menjadi dan keras. Dalam kondisi yang semakin sempit dan terjepit ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk agar kaum muslimin hijrah ke tempat yang lebih aman. Pada tahun kelima dari nubuwah, 12 laki-laki dan 4 wanita muslim berjalan mengendap-endap di tengah gelapnya malam, menyusuri lorong-lorong kota Mekah. Rombongan ini dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pedagang kaya raya dan seorang dermawan. Mereka berjalan ke dermaga Syaibah yang ada di pesisir pantai Laut Merah. Mereka akan berhijrah ke negeri Habasyah di Afrika yang kini dikenal dengan nama Ethiopia. Setibanya di sana, kaum muslimin diterima dengan baik oleh Raja Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah saat itu. Bahkan, Raja melindungi mereka dan membenarkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui hal tersebut, kaum kafir Quraisy bertambah marah dan meminta Abu Thalib menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anak saudaraku, aku harap engkau sudi untuk menghentikan dakwahmu itu. Ini demi kebaikan kita semua. Abu Thalib lantas mencoba berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nyawanya yang akan terancam jika meneruskan dakwahnya. Paman, demi Allah, biarpun mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti mendakwahkan agama ini. Ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keyakinan. Abu Thalib terharu melihat kegigihan keponakannya itu dan berjanji akan mendukung serta melindungi beliau. Abu Thalib membuktikan ucapannya ketika kaum kafir Quraisy menawarkan anak mereka yang paling istimewa untuk ditukar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka penawaran itu ditolaknya mentah-mentah. Beberapa hari kemudian terjadi peristiwa besar dalam waktu yang berdekatan.
Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pemberani dan disegani, akhirnya masuk Islam. Dia tidak terima dan merasa kehormatannya diusik ketika Abu Jahal melukai kepala beliau dengan batu. 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, Umar bin Al-Khattab pun ikut menyusulnya. Penduduk Mekah mengenalnya karena wataknya yang keras dan suka menyiksa kaum muslimin. Namun, ketika mendengar keindahan bacaan dan isi Al-Quran, hatinya bergetar dan berbalik menumbuhkan seberkas cahaya keimanan yang terang benderang. Hadirnya kedua orang yang kuat dan disegani ini menambah para pelindung dan pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin. Para pembesar Quraisy semakin kehabisan akal untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bingung harus berbuat apa lagi. Mencoba membunuh beliau sudah dilakukan, namun selalu gagal dan risikonya kematian bagi mereka sendiri karena seluruh anggota Bani Hashim pasti melindungi beliau. Akhirnya ditemukanlah ide cemerlang, yaitu membuat kesepakatan bersama menghadapi Bani Hashim dan Bani Muthalib, keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan atau piagam itu ditulis pada sebuah papan dan digantungkan di bagian dalam Ka'bah. Isinya antara lain larangan menikah, berjual beli, berteman, berkumpul, memasuki rumah, dan berbicara dengan orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib, kecuali jika mereka bersedia untuk menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Pemboikotan itu benar-benar ketat dan membuat orang-orang kedua bani ini sangat menderita. Mereka pun kelaparan karena kekurangan makanan hingga harus terpaksa memakan dedaunan dan kulit binatang. Selama 3 tahun dikucilkan dan hidup mengenaskan, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang menyerah dan menyetujui tawaran kaum kafir Quraisy untuk menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak semua orang Quraisy setuju dengan piagam itu. Salah satunya adalah Hisham bin Amr. Dia merasa tidak dapat makan dengan nyaman ketika melihat saudaranya menderita. Pada malam hari, diam-diam dia membawa makanan untuk kerabatnya Bani Hashim. Kemudian Hisham mencari orang-orang yang juga menolak piagam itu. Mereka pun berkumpul di suatu tempat terpencil dan bersepakat untuk membatalkan piagam tersebut. Esok harinya, Zuhair, salah seorang cucu Abdul Muthalib, melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian dia berdiri dan bicara dengan keras. Wahai penduduk Mekah, tidaklah adil jika kita bisa makan enak sementara Bani Hashim dan Bani Muthalib kelaparan. Kesepakatan itu harus dibatalkan, ucapnya dengan penuh semangat dan disetujui oleh orang-orang yang menolak piagam itu. Tidak boleh, piagam itu tidak boleh dirobek. Cepat-cepat Abu Jahal menolaknya. Muhammad berkata padaku bahwa piagam itu sudah dimakan hayap, ucap Abu Thalib yang sudah ada di situ melihat semuanya.
Kita buktikan saja. Jika dia benar, maka kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami, kata Abu Thalib kembali. Betapa terkejutnya semua yang hadir karena piagam itu benar-benar telah dimakan rayap. Dan hanya tersisa tulisan Bismika Allahumma yang artinya dengan namamu, ya Allah. Dengan demikian, berakhirlah sudah pemboikotan kaum kafir Quraisy tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya kaum muslimin kembali menjalani hidup seperti sebelumnya di kota Mekah.